Oke, ini adalah poin tentang percaya diri. Bagi kita pada umumnya mengenal kata percaya diri sebagai sebuah ini ya, pride. Kita tidak malu untuk menunjukkan diri kita. Tapi ada sisi lain, karena nantinya kalau kita tidak memahami konsep dasar dari percaya diri, kita akan nggak bisa membedakan mana percaya diri, mana sombong, gitu. Jadi saya coba pecah ini dua kata, percaya diri. Percaya di sini berarti faith, berarti belief, berarti sesuatu yang yakin. Ini bicara kekuatan spiritual kita. Kalau kita bicara percaya itu berasal dari kekuatan spiritual kita. Kalau kita bicara diri, percaya diri, diri itu berarti personnya, orangnya. Padahal sesungguhnya kita itu adalah makhluk yang lemah dan penuh ketidaksempurnaan. Maka di sini saya tuliskan, jelas bahwa kesombongan bukan sebuah rasa percaya diri. Jadi kadang-kadang mungkin kalau ada takaran tertentu antara pesimis, optimis, atau mungkin ada di atas optimis ya, itu mungkin kita susah membedakan mana antara optimis, percaya diri, atau mungkin ada yang namanya arogan. Karena terlalu ini ya, ya terlalu merasa superior, itu kadang-kadang juga membuat kita lupa diri. Nah ini yang menjadi penting. Jangan sampai percaya diri itu membuat kita lupa diri. Saya akan kembali lagi ke kata percaya, yakin, atau kekuatan spiritual. Sesungguhnya ini bisa dikuatkan kalau dalam kondisi apapun, siapapun. Jadi semua orang saya yakin pernah merasakan minder tentang apapun terhadap dirinya, termasuk saya pribadi. Tapi kalau kita punya ikatan yang kuat ya, kita punya ikatan spiritual atau punya kekuatan spiritual yang nggak bisa dipatahkan dengan apapun, yaitu ikatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita udah isinya ya yakin aja, yakin. Saya juga orang yang hidup dengan rasa tidak percaya diri sebelumnya, iya, cuman memang ada masanya aja. Orang tuh seperti itu menjadi kurang yakin terhadap diri sendiri, itu ada masanya. Merasa bersalah terhadap diri sendiri itu ada masanya. Cuman coba mungkin susah ya orang, ayo dong yang pede, ayo beranilah tampil kayak beginilah atau begitulah, coba bikin konten yang kayak begini dong, nggak apa-apa, udah coba bikin podcast bisa nggak, coba bikin ini, oh nggak bisa, aku nih malu, aku nih nggak pinter ngomong dan bla 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 segala macam. Itu kadang-kadang muncul dari kurangnya rasa percaya diri. Memang nggak mudah untuk bicara di depan publik, untuk menyampaikan informasi secara terbuka, atau bahkan mungkin kalau orang-orang yang sedang bekerja dalam organisasi atau kantor, mungkin kalau dapat tekanan dia nggak berani ngomong karena nggak pede, itu juga menjadi masalah tersendiri. Tapi teman-teman, saya coba menggambarkan bahwa konsep percaya diri itu sebetulnya sama dengan konsep berserah diri, atau biasa kita kenal dengan tawakal. Sayangnya, pemahaman terhadap berserah diri sering disalahartikan dengan pasrah. Jadi tawakal atau berserah diri itu bukannya pasrah bongkoan, kalau bahasa Jawa itu bukan berarti kita ya wis lah, apapun yang dikasih ya udahlah. Kalau udah orang sering ngomong pakai lah, itu tuh berarti ya memang dia kurang struggle-nya. Sebetulnya tawakal itu adalah ikhtiar dulu, optimal, berjuang dulu maksimal, baru pasrah. Hasilnya dapat apa, pasrah aja. Karena kita sudah mengupayakan yang terbaik, kita sudah berusaha maksimal mungkin, kita udah upaya. Nah, percaya diri itu seperti apa? Ya seperti itu, hampir sama seperti berserah diri. Tapi bukan berarti kita menyerah. Kita upaya dulu, kita usaha dulu.
kamu harus ini nih, menyampaikan reportase banjir misalnya, karena kamu cuma satu-satunya orang yang ada di sana, tapi aku nggak berani depan kamera. Tapi kamu cuma satu-satunya orang, kalau kamu nggak ngabarin ada bendungan jebol, yang lain akan korban nyawa. Hal seperti itu kadang-kadang tuh terjadi, kadang-kadang terjadi. Kenapa saya coba menghubungkan percaya diri itu dengan berserah diri? Karena ya itu tadi teman-teman, sebetulnya saya mencoba menjelaskan bahwa konsep berserah diri itu ada dan harus menjadi dasar ketika orang mau percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri adalah cara kita memahami dan menerima kekurangan kita. Jadi kita harus nerima dulu, kita harus ngerti dulu. Saya, teman-teman, kalau saya hanya berkutat pada kekurangan saya, seharusnya saya orang yang malu ada di depan kamera. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan, mata kanan saya itu tidak bisa dikontrol. Karena memang mengidap juling sejak kecil. Jadi mata kanan saya itu tidak berfungsi dengan baik. Bahwa itu menjadi kendala dan masalah percaya diri sangat. Saya sekolah dengan lingkungan teman-teman yang memanggil saya Kero. Kero itu istilahnya juling. Bahwa itu menjadi semacam bully di kala itu, iya. Bahwa saya tekanan batin dengan olok-olokan teman seperti itu, iya. Tapi nggak bisa saya diam aja dalam kondisi seperti itu, karena ya mau sampai kapan saya menerima kondisi seperti itu. Maka pertama yang harus dilakukan adalah terima ikhlas. Ya udah, Allah kasih kondisi kamu seperti itu. Teman-teman, cita-cita awal saya itu adalah menjadi seorang pilot seperti ayah saya. Dan seorang pilot itu membutuhkan mata yang sehat, sedangkan saya tidak bisa. Apakah saya harus berhenti di situ? Enggak. Allah sayang sama saya. Allah kasih jalan lain. Oh, kamu harusnya begini. Oh, kamu kayaknya harus belajar gambar. Oh, kamu harus kesini dan segala macam. Jadi teman-teman sekalian, percaya diri itu adalah cara kita memahami. Kita harus ngerti kekurangan kita apa, dan kita harus bisa nerima. Jangan mengharap orang menerima kekurangan kita kalau kita nggak menerima kekurangan kita. Setelah kita menerima kekurangan, berusahalah untuk memperbaiki keadaannya dengan sedikit demi sedikit membangun keyakinan bahwa dengan segala kelemahan kita, itu selalu ada yang maha memberi kekuatan. Teman-teman, itu percaya diri. Jadi kita tuh yakin, gak mungkin Allah gak sayang sama kita. Kalaupun kita diciptakan dengan kekurangan, setidaknya yang menciptakan kita tuh Allah. Gak mungkin kita ditinggalin dengan kekurangan kita. Kalau kita kembali dan mengacu pada konteks bagaimana kita berkarya dengan hubungannya percaya diri, maka kalau kita sudah memahami bahwa langkah-langkah yang kita lakukan sudah benar, niatnya sudah lurus, pesan yang disampaikan juga baik, maka ya kita harus pede. Bahwa ada rasa takut, ini nanti nggak disukain sama orang, wah ini nggak, nanti penilaian orang begini, penilaian orang begitu. Jangan khawatir soal itu. Apalagi kalau kita hanya mengharapkan penilaian dari orang. Karena itu secara nggak langsung kita jadi nggak fair sama diri kita, sama karya kita. Belum kita sudah pesimis. Karena apa? Karena kita takut gitu penilaian orang lain gimana terhadap karya kita. Teman-teman, soal percaya diri itu sederhana gini deh. Kalau teman-teman bikin karya, kalau teman-teman produksi sesuatu, jangan ngarepin like, jangan ngarepin komen, jangan ngarepin repost. Udah bikin aja, kembalikan ke niat awalnya. Kamu ngapain bikin karya? Kalau gua mah bikin karya supaya orang mau hidup sehat seperti gua. Oke, good, that's it. Mau yang ngelihat banyak tapi nggak ada yang nge-like, tapi diam-diam dia mau nyoba itu, at least itu sudah tersampaikan tujuannya. Jadi pede aja apapun yang mau disampaikan, selama itu sudah kembali ke langkah-langkah kita dalam berkarya, sudah terstruktur dengan baik ya,
sudah dieksekusi dengan baik, bahkan sudah konsepnya sudah matang, pesannya sudah jelas, lalu itu sudah mengacu pada niat yang baik, ya udah share aja. Kalau itu mendatangkan kebaikan, it's okay. Jadi jangan takut penilaian. Gini teman-teman, eh, tidak ada indikator yang mutlak di sosial media. Walaupun kita punya yang namanya sorry saya agak lupa namanya. Jadi setiap sosial media, baik itu website, itu punya analitik. Sosial media analitik juga ada. Itu untuk mengetahui bagaimana engagement konten kita, bagaimana reach-nya, bagaimana ketertarikan orang terhadap apa yang kita sampaikan. Bagaimana kalau kita tidak punya follower yang banyak, tapi kita berharap konten kita bisa dilihat oleh orang-orang yang bahkan tidak memfollow kita. Sekarang itu sudah banyak caranya. Mau di boosting, mau di ads, mau di optimizing, mau kolaborasi, mau menggunakan influencer, mau menggunakan selebgram, itu banyak cara, banyak cara. Tapi intinya saya akan kembali kepada tadi, maksudnya nggak ada masalah. Jangan kemudian kita jadi takut berkarya karena memikirkan penilaian orang lain.